Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kapan seseorang layak untuk menikah? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tidak terlalu populer di Indonesia. Jadi walaupun masyarakat Indonesia sebagian besar masih mensakralkan lembaga pernikahan, dan walaupun banyak di antara masyarakat Indonesia yang masih merasa terhina kalau belum menikah pada usia tertentu, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang fundamental terkait kapankah seseorang layak untuk menikah itu adalah pertanyaan yang tidak populer. Dan ketika pun ada beberapa lembaga atau pihak yang merekomendasikan kapan seseorang itu harus menikah, itu ada beberapa permasalahan yang muncul di situ. Yang pertama, biasanya rekomendasi tentang kapan seseorang harus menikah itu didasarkan pada penelitian-penelitian yang tidak dilakukan di Indonesia, tetapi misalkan di Barat. Semestinya yang saya pikirkan bahwa pernikahan itu bukan hanya terkait dengan perasaan, tetapi juga kultur. Maka kita harus mempertimbangkan kultur dengan demikian, maka penelitian-penelitian terkait dengan hal ini harus juga dilaksanakannya di Indonesia, bukan berdasarkan penelitian di Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekomendasi yang terkait dengan kapan seseorang harus menikah itu juga terkesan terlalu formal. Maksudnya terlalu formal itu terlalu bersifat angka. Kapan seorang harus menikah, minimal usia segini atau maksimal usia segini dan sebagainya. Menurut saya sih ini bukan berarti salah, tetapi harus ada yang menambahkan, harus ada yang melengkapinya, karena sesuatu yang terkait dengan formal itu tidak bisa mengakomodasi variasi manusia. Apakah seseorang bisa diukur kecerdasannya atau seseorang bisa diukur kedewasaannya berdasarkan usia? Dalam beberapa tahapan tentu saja, tetapi dalam sebagian besar tentu saja tidak seperti itu. Maka di video ini saya tidak hendak mengkoreksi pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan atau rekomendasi-rekomendasi tentang kapan seseorang itu harus menikah, tetapi saya akan melengkapinya berdasarkan nilai-nilai yang lebih normatif dan lebih kualitatif tetapi sangat urgen. Jadi ayo kita mulai. Baraya, saya mengambil istri saya ke rumah ketika istri saya masih belasan tahun dan baru saja lulus SMA. Pada waktu itu, saya memiliki penghasilan Rp250.000 dan istri saya mendapatkan penghasilan Rp80.000. Dan lebih jengahnya lagi adalah karena pada waktu itu saya memiliki tanggungan hutang Rp7 juta. Tetapi ternyata, alhamdulillah, saya berhasil mengkuliahkan istri saya sampai 6,5 tahun lamanya, dan ditambah bahwa dalam tenggat waktu itu kami bikin kesepakatan bahwa tidak ada bayi di antara kami. Dalam artian bahwa tidak ada proses pembayian selama 6,5 tahun itu. Jadi konsepnya adalah pacaran setelah menikah, dan kami merasakan masa-masa paling indah pada waktu itu. Nah, uniknya lagi adalah bahwa pernikahan kami pada waktu itu cenderung pernikahan yang terbuka. Agak aneh juga sih, tapi maksudnya 5 bulan setelah saya menikahi istri saya mempertemukan saya dengan seorang perempuan yang dia katakan akan menjadi istri kedua saya. Jadi saya tuh dicomblangin sama perempuan lain yang untungnya saja menolak pada waktu itu. Ya jadi ya begitulah. Dan di lain sisi, istri saya di kampusnya itu banyak sekali yang naksir, banyak sekali yang menggoda, dan banyak sekali yang ngajak pacaran. Dan ada satu orang bahkan yang sampai ngotot untuk datang ke saya, meminta secara langsung kepada saya untuk menyerahkan istri saya kepada dia. Gila bener ya. Tetapi di antara semua hal-hal yang seperti itu, tidak ada satupun di antaranya yang menggoyahkan pernikahan kami. Semuanya langgeng, baik-baik saja, dan semua kesepakatan akhirnya berhasil dilaksanakan dengan tuntas. Baraya, ini bukan sesuatu yang harus ditiru, dalam artian saya tidak berhak dan tidak boleh seharusnya merekomendasikan apa yang kami jalani selama ini. Kenapa seperti itu? Karena mungkin apa yang kami jalani ini berisiko jika harus dijalani oleh pasangan yang lain. Maksud saya menceritakan ini bukan untuk dicontoh, tapi maksud saya di sini adalah bahwa pasangan itu di Indonesia atau di seluruh dunia selalu berbeda-beda dalam upaya mereka untuk menjalin hubungan dan dalam upaya mereka untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka pernikahan itu mestinya tidak harus didasarkan pada perhitungan-perhitungan formal terkait dengan berapa penghasilan suami dan istri atau berapa usia saat mereka menikah dan lain sebagainya, tetapi terkait dengan hal-hal yang lebih fundamental dan mungkin normatif. Misalkan seperti ini Baraya, kapan seseorang harus menikah? Tidak didasarkan pada usianya berapa, tapi sampai sejauh mana pengetahuan dia terhadap karakter diri dan pasangannya. Semakin dia mengenal karakter diri dan pasangannya, semakin layak dia untuk menikah. Maka misalkan
pernyataan-pernyataan dari seseorang, misalkan aku mencintaimu apa adanya gitu ya, yang bucin-bucin gitu, atau bahwa aku tidak bisa hidup tanpa kamu, atau bahkan cewek mah nanti kalau udah menikah ikut aja sama suami, atau pernyataan bahwa dasar cewek matre gitu dan lain sebagainya. Itu adalah pernyataan-pernyataan dari orang yang tidak layak menikah berapapun usia mereka. Begitu. Misalkan kita analisis satu kalimat aja, misalkan ya, kamu ternyata tidak seperti yang dulu lagi. Nah kan banyak orang-orang yang berpasangan kemudian melontarkan kalimat seperti itu. Nah, orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang belum layak untuk menikah. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, karakter setiap orang itu dibangun berdasarkan pengalaman yang terjadi selama bertahun-tahun. Waduh. Karena itu, maka karakter seseorang itu susah sekali untuk berubah dalam waktu yang sangat singkat, kecuali terjadi hal-hal yang ekstrim yang terjadi pada dirinya. Begitu. Maka ketika ada pernyataan dari si A terhadap pasangannya, misalkan bahwa kamu tidak seperti yang dulu lagi, itu bukan fakta, bukan dia memang benar-benar berubah, tetapi si A-nya inilah yang ternyata gagal untuk mengidentifikasi karakter dari pasangannya. Begitu. Jadi, kalau ada orang yang gagal untuk mengidentifikasi karakter yang sesungguhnya, berarti selama ini pacaran atau selama ini pernikahan ngapain aja. Mungkin saja pacaran itu bohong-bohongan, mungkin pernikahan ini bohong-bohongan karena bahkan dia tidak tahu karakter asli dari pasangannya. Maka mana yang lebih buruk dalam pernikahan selain bahwa kita ternyata tidak mengetahui karakteristik dari pasangan kita sendiri? Kan itu pertanyaannya. Baraya begini ya, menikah itu bukan mempersatukan dua karakter yang berbeda. Menikah itu menyesuaikan dua karakter yang berbeda secara permanen. Begitu, semakin sesuai, semakin langgeng pernikahannya. Nah, memang sih cinta itu kadang-kadang gak ada logika. Tetapi pernikahan itu membutuhkan logika. Jadi gini Baraya, pernikahan itu dimulai dari hasrat cinta, kemudian dijalani dengan kepercayaan, dan kemudian mewujud dalam sebuah komitmen. Maka ini semua harus didasarkan pada kita mengenal pasangan kita secara seutuhnya. Begitu. Maka pernyataan-pernyataan bucin semacam aku mencintaimu apa adanya pun itu adalah sesuatu yang sangat keliru dan menunjukkan bahwa orang itu belum layak untuk menikah. Karena menikah itu sesungguhnya adalah dimulai dari aku mencintaimu karena ada apanya. Saya mencintaimu karena motif, karena dia seperti ini, seperti ini, seperti ini yang kita kenali secara sepenuhnya, maka kita memutuskan untuk menikah. Sekali lagi, mencintai itu silahkan tidak menggunakan logika, karena itu memang didasarkan pada hasrat hewani setiap orang. Tetapi menikah itu adalah bagian dari lembaga yang diciptakan oleh kemanusiaan, maka berpikirlah secara logis. Faktor kelayakan kedua tentang kapan seseorang itu harus menikah, itu adalah tentang kesiapan mereka dalam berpengetahuan. Jadi Baraya begini, saya pengen cerita, tetangga saya itu punya anak usianya 4 tahun, tetapi giginya sudah bolong semua, dan si anak itu sering sekali merasa kesakitan, sakit gigi. Baraya ada yang pernah sakit gigi, itu sakit banget kan, dan bayangkan kalau itu terjadi di usia 4 tahun atau 3 tahun. Betapa mengerikannya itu. Tetapi tetangga saya itu, orang tuanya memang seperti itu. Anaknya jajan dikasih coklat, dikasih permen. Ketika ditanya, kenapa tuh seperti itu? Ajarin atuh sikat gigi. Oh iya gitu, dia tuh blah-bloh gitu. Polos aja si pikirannya itu polos aja seperti itu, dan dia tetap memberikan coklat kepada anaknya, dia tetap memberikan permen kepada anaknya, dan ketika si anaknya kesakitan dan sebagainya, dia juga tetap aja polos seperti itu. Banyak di antara orang tua kita yang memang selalu berpikir dengan polosnya bagaimana tentang mendidik anak, karena mereka tidak didasarkan pada pengetahuan. Ada anak merengek, mau permen, mau mainan ini, mau mainan itu. Jangan mainan, kamu teh. Ini nih makanan, ngapain sih mainan? Mainan kamu itu aja dirusak, yang kemarin ini aja makanan. Dikasih makanan, mainannya ditolak, padahal mainan itu mendorong kreativitas otak, sedangkan makanan malah membuat seanak menjadi buncit. Tetapi karena tidak didasarkan pada pengetahuan, maka kebanyakan orang tua kita itu malah merekomendasikan anaknya untuk jajan makanan yang manis-manis dan sebagainya, daripada memberikan mereka mainan yang mengasah otak mereka. Kenapa seperti itu? Karena pernikahan itu tidak didasarkan pada pengetahuan, dan tidak didasarkan pada pengetahuan itu akhirnya merusak generasi sampai 7 turunan. Kan seperti itu. Atau misalkan teman sayanya lagi, dia menikah, kemudian punya anak. Pas anaknya baru lahir, kan biasa ya, bayi 3 bulan itu biasanya mengalami kolik.
nangis terus karena kembung, karena ya ada masalah-masalah tertentu lah. Si orang tua itu panik, bingung karena dia tidak didasarkan pada pengetahuan. Akhirnya si anak yang nangis terus itu didatangkan pada dukun Batak. Jadi si anak tuh dipijit, tapi pijitnya tuh yang kasar, yang tradisional gitu, yang Batak, yang tangannya dipelintir-pelintir, lehernya ditarik-tarik dan sebagainya. Si anaknya nangisnya sejadi-jadinya. Dan si orang tuanya kelihatannya emang nggak tega, tapi diterusin aja. Kenapa? Ya karena ini biar si anaknya nggak nangis terus dan sebagainya. Jadi ngurus anak berdasarkan spekulasi, bukan berdasarkan pengetahuan. Maka bayangkan apa yang terjadi pada generasi sesudahnya ketika orang tua itu menikah tapi tidak didasarkan pada pengetahuan. Maka landasan utama kapan seseorang layak untuk menikah adalah ketika mereka siap untuk berpengetahuan tentang rumah tangga. Ilmu pengetahuan untuk mengenal satu sama lain, pengetahuan tentang mengatur ekonomi keluarga, pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan mendidik anak dan sebagainya. Nah, pengetahuan-pengetahuan itulah yang harusnya dijadikan landasan kapan seseorang itu harus menikah. Betapapun usianya misalkan sudah bangkotan, kalau dia belum mengetahui atau tidak siap dengan pengetahuan-pengetahuan itu, maka dia tidak layak untuk menikah. Karena begini Baraya, pernikahan itu adalah satu periode dalam kehidupan kita yang sering kali lebih lama daripada periode menjomblo kita. Menjomblo kita mungkin hanya 1-2 tahun dan lain sebagainya, tetapi menikah itu bisa saja sampai seumur hidup, bahkan sampai kita meninggal, iya kan? Maka jangan rusak periode terpanjang dalam usia kita gara-gara kita tidak sadar dan kita tidak mengetahui tentang seluk-beluk pernikahan itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memahami kapan seseorang harus menikah adalah sampai sejauh mana batasan dia untuk bisa mengendalikan emosinya. Jadi semakin besar kemampuan dia untuk bisa mengendalikan emosinya, semakin layak dia untuk menikah. Jadi maksudnya begini Baraya, kalau kita melihat data statistik misalkan, kebanyakan pernikahan di Indonesia itu berakhir pada perceraian diakibatkan oleh pertengkaran yang tidak selesai-selesai. Kita juga banyak mengetahui di tetangga kita atau banyak sekali di antara kita yang menikah itu tidak bahagia, ribut terus satu sama lain. Nah, kenapa bisa ribut terus-terusan seperti ini? Ya karena masalah-masalah yang sebelumnya tentu saja, tetapi salah satu alasannya juga adalah gara-gara satu atau dua-duanya pasangan itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Biasanya kalau kita misalkan menganalisis, si suami mengetahui daftar kesalahan istrinya banyak sekali, dan si istri memiliki data kesalahan suaminya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki data kesalahan diri mereka sendiri. Kalau seandainya si pasangan-pasangan itu berpikir dan menilai secara objektif sesuai dengan fakta, maka tidak mungkin datanya itu bipolar seperti itu. Tidak mungkin kan? Tetapi karena data yang mereka miliki itu berdasarkan ego, berdasarkan nafsu, berdasarkan emosi, maka datanya mewujud menjadi seperti itu. Kita tahu kesalahan orang lain sepenuhnya, tetapi orang lain juga tahu kesalahan kita sepenuhnya, tetapi kita tidak tahu kesalahan diri kita sendiri, dan orang itu tidak mengerti tentang data yang kita miliki tentang kesalahannya sendiri. Kan seperti itu. Nah, orang-orang yang emosional seperti ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk menikah. Kalau orang-orang ini sudah menikah kemudian, maka dia akan menghancurkan dirinya sendiri, pasangan, dan bahkan anak-anaknya. Kan banyak di antara orang-orang di Indonesia yang ketika punya anak, dia mendidik dengan emosi, dengan nafsu. Kalau anaknya salah, dibentak, disiksa, dimarahin habis-habisan dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang bikin marah, maka piring dibanting, HP dibanting, harga dibanting, setir dibanting, John Cena juga dibanting dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya seperti ini, bukan saja tidak layak untuk menikah, tetapi bahkan dia belum layak untuk menjadi manusia. Karena nafsu itu, emosi itu dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Tetapi pertimbangan-pertimbangan rasional yang didasarkan pada korteks dan neokorteks itu hanya manusia yang memilikinya. Maka siapapun yang tidak menggunakan itu, dia tidak layak untuk menikah, dia tidak layak untuk menjadi manusia. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Yang paling baik adalah dengan meningkatkan kadar intelektualitas. Karena biasanya semakin tinggi kadar intelektualitas seseorang, semakin kuat dia dalam mempertahankan atau mengendalikan emosi. Begitu. Ya sebenarnya sih masih banyak poin-poin yang harus disampaikan untuk memulai pernikahan yang layak dan ideal. Tetapi
Ya, sampai sebatas ini saja, karena apa yang saya sampaikan kebanyakan berupa contoh. Maksudnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan rekomendasi pernikahan itu di Indonesia terkait dengan usia, terkait dengan hal-hal yang formal. Maka saya harus melengkapi, dan kita semua harus melengkapi pertimbangan-pertimbangan itu dengan hal-hal yang lebih kualitatif, hal-hal yang lebih normatif. Karena saya pikir itu lebih esensial, lebih berguna daripada hal-hal yang formal. Semoga apa yang saya sampaikan di sini menjadi pertimbangan, dan semoga ini bermanfaat untuk orang-orang yang akan menjalani pernikahan dan sedang menjalani pernikahan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.